sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan juga tentunya mendengar merespon melakukan firman Allah, dan tentu kita yakin bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup saudara. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, keadaan baik ataukah sedang tidak baik-baik saja, tetaplah belajar bersyukur kepada Tuhan. Bisa berkata, sepanjang pujian tadi Bapak Ibu Saudara, saya memang berangkat ke tempat ini saya tidak tahu sedikit error, perut saya bermasalah, tapi saya nggak pedulikan itu. Sampai saat ini saya masih rasakan itu, ya. Tapi saya tadi memuji Tuhan, pokoknya saya fokus sama Tuhan, saya belajar menyembah. Saya nggak mau memberikan kesempatan untuk di sini gerundel, untuk di sini bersungut-sungut, untuk di sini lemah, enggak. Saya fokus kepada Tuhan, saya percaya dalam pujian penyembahan ada kuasa. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh, tadi saya katakan, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin. Saudara yang lebih tahu karena saudara berhubungan dengan Tuhan. Tapi saya ingin memberkati saudara seluruh jemaat Tuhan, ya. Dalam segala situasi, keadaan apapun juga kita mau praktekkan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Yang hadir banyak, yang hadir sedang, yang hadir sedikit tidak mempengaruhi kita untuk tetap kita memuji Tuhan. Filemon, kitab Filemon atau surat Filemon, iya. Kayaknya belum kasih senyum deh, aku mau kasih senyum Pak Yohanes dulu. Evan, kasih senyum dong, kan terpaksa nggak enak ini. Kasih senyum, gitu senyumnya. Om Andreas saja, Om Andreas manis. Hitam tapi. Iya. Pak Rito kayak belum senyum loh. Gitu loh. Opa Martinus saja pakai masker kelihatan juga. Saudara bersuka cita? Apapun keadaan kita. Kita belajar bersama-sama surat Filemon atau kitab Filemon, hanya satu fatsal. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, sambil duduk saja Bapak Ibu Saudara. Kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-5, ya. Hanya 4 ayat. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 kita bersaut-sautan membaca ayat firman Tuhan. Demikian bunyi firman Allah di dalam kitab Filemon fatsal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Filemon ini atau surat Filemon ini ditulis tatkala ketika Rasul ada di dalam penjara. Dan kitab ini, surat ini ditujukan memang secara spesifik, secara pribadi kepada Filemon. Nah, saya langsung masuk saja dalam berkat renungan firman Allah di kitab Filemon ini. Apa yang Tuhan itu kehendaki buat saya pribadi dan tentu seluruh jemaat Tuhan. Yang pertama, ya, bahwa Filemon
seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, dan Rasul Paulus juga menyebutnya sebagai rekan pelayanan. Filemon ini bukan hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi iman itu diwujudwantakan, iman itu dinyatakan dalam kasih. Perhatikan baik-baik ayat 5. Perhatikan baik-baik ayat 5. Ya, tadi Bapak Ibu sudah baca dan saya berharap kita bukan sekedar baca tapi kita resapi ayat-ayat ini. Ayat 4, Rasul Paulus mengucap syukur kalau dia mengingat Filemon dalam doanya. Dia selalu bersyukur tentang Filemon. Ya, lalu ayat yang kelima. Karena aku mendengar Paulus ada di dalam penjara. Dengar baik jemaat Tuhan. Ya. Paulus ada di dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada Filemon. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tidak diragukan seorang yang bernama Filemon. Filemon itu artinya persahabatan. Ya. Dan Filemon itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak berhenti sampai di iman, dipercaya. Tapi Rasul Paulus memuji dan berkata realita kenyataan yang ada bahwa Filemon ini memiliki kasih. Dengar baik Tuhan. Dengar baik. Memiliki kasih bukan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, tapi kasih diwujudwantakan dengan mengasihi kepada semua orang kudus. Saya nggak nambahi, nggak ngurangi loh ya. Dengar baik ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang. Yes. Saudara yang sangat saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang fondasi kekristenan dalam pertumbuhan rohani kita, ada 3 fondasi, ada 3 pilar, ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab mencatat bahwa kasih itu bersifat kekal. Iman akan berhenti. Suatu ketika iman akan berhenti. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita berjumpa muka dengan muka. Iman sudah. Karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Dalam kemuliaannya. Udah berhenti iman. Dengar baik jemaat Tuhan. Pengharapan juga akan berhenti. Ya. Pengharapan juga akan berhenti tatkala Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai untuk masuk ke surga yang mulia dan kekal. Sekarang kita tetap beriman, tetap sekalipun kita tidak melihat. Berangkat dari rumah, aku menyediakan waktu, aku mau fokus sama Tuhan, aku mau pelayanan, fokusnya kepada Tuhan. Aku tetap memiliki pengharapan supaya pekerjaanku, rumah tanggaku, anak-anakku dalam keadaan yang lebih baik lagi. Kita punya pengharapan, bukan sesuatu yang salah. Tapi suatu ketika iman dan pengharapan berhenti, kasih kekal selama-lamanya. Katakan amin. Nah, kasih itu dinyatakan oleh Filemon. Jemaat Tuhan yang sangat saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengajar kepada kita bahwa kasih itu memang harus dinyatakan. Saudara ada di tempat ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita diajar oleh firman, kita dibekali oleh firman. Kita dikuatkan oleh firman, kita ditegur oleh firman. Haleluya, puji Tuhan. Dan jangan sampai kasih kita menjadi tawar. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan Yesus, kepada sesama kita menjadi luntur. Sekalipun ada saat saudara mungkin dianggap sepele, saudara dipandang sebelah mata, saudara mungkin
keterbatasan manusia, keterbatasan pelayan. Kadang mungkin tidak sampai memperhatikan apa yang saudara rindukan untuk diperhatikan penuh. Tapi ketika tatkala kita fokus kepada Tuhan, biarlah kasih itu tetap ada dan menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan. Saya ingin berkata memberkati saudara. Jangan jadi orang Kristen yang pelit. Jangan jadi orang Kristen yang kikir. Saudara tahu kerinduan saya, terlebih kerinduan jemaat GPDI Agape bukan hanya setia bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus, tapi juga ada berkat-berkat rohani dan tentu juga berkat jasmani. Kalau saudara diberkati, saya percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita sendiri tidak mengalaminya, iya kan? Wah, tentu bagaimana kita bisa menyatakan kasih Allah, kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Ya, jemaat Tuhan, saya sangat bersyukur membangun ya kerohanian kita bersama, kita bertumbuh, kita mulai bergerak sekalipun ya jumlah kita memang tidak besar, tidak banyak. Dimulai dari pastori terus bergerak, tapi saudara, bukankah kita rasa bahwa Tuhan benar-benar memimpin saudara dan memberkati saudara? Terus ya, kita nyatakan kasih ini. Ini yang dilakukan oleh Filemon. Yang kedua, kita akan lihat poin yang kedua. Jadi yang pertama kita belajar dari kitab Filemon ini, dari surat Filemon ini, bahwa kasih kepada semua orang kudus harus semakin bertambah-tambah. Lalu yang kedua, ayat yang ke-11, kita lompat ke ayat yang ke-11. Kita melihat hanya satu fatsal ya, kitab Filemon. Ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan latar belakang kitab suratan Filemon ini. Filemon seorang anak Tuhan yang secara finansial, materi dia diberkati, secara materi dia ada, dia punya, dia kaya. Dan di tempatnya Filemon itu ada jemaat, ada persekutuan. Ya. Nah, Filemon itu punya pembantu ART, hamba budak. Dalam konteks seorang hamba itu kalau diperlakukan sama majikannya, tuannya, udah dia manut. Ya, dalam konteks perjanjian lama, bahkan di awal-awal gereja mula-mula yang namanya budak hamba, saudara, udah nggak bisa tawar menawar. Majikannya bilang aus, pokoknya kalau dia nggak mau bekerja ini secara sederhana saja, dicambuk ya dicambuk, dihajar ya dihajar, begitu ya, secara jasmani, secara lahiriah. Nah, saudara dengar baik, Onesimus itu adalah hambanya Filemon. Onesimus ini mencuri. Ya, dia mengambil barangnya Filemon. Lalu Onesimus ini, ya, ini tafsiran mengatakan saudara, dalam beberapa tafsiran, Onesimus ini berjumpa dengan Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Maaf, si Onesimus, ya betul. Onesimus ini dia waktu melakukan kesalahan, dia di penjara, dia berjumpa dengan Paulus. Nah, ini yang menarik. Ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah, menasihati Onesimus, ini Onesimus bertobat. Nah, ini loh. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi mengizinkan nasihat firman Tuhan yang dikerjakan, dilakukan oleh Allah Roh Kudus sendiri dalam kehidupan Rasul Paulus kepada Onesimus ini
itu merubah hidupnya. Yang tadinya menjadi pencuri, yang tadinya ngambil, yang tadinya menjadi perampok, katakanlah bahasa kasar. Dia nyuri barangnya Filemon, dia ambil barangnya Filemon. Apakah itu bentuk emas, apakah itu bentuk perak, apakah itu bentuk materi-materi, tidak tahu. Alkitab tidak menulis dengan jelas. Tapi yang pasti bahwa Filemon itu dirugikan oleh Onesimus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus, Onesimus ini, dia haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang sangat saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangatlah penting kita menjadi orang percaya, orang Kristen, bukan karena kita menjadi orang Kristen secara lahiriah. Bukan sekedar KTP. Tapi benar-benar ada pembaharuan, ada pertobatan yang sungguh, ada perubahan secara radikal karena pekerjaan firman, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang dulu pencuri, sekarang menjadi penolong. Katakan amin. Yang dulu pendusta, sekarang berkata-kata benar tentang Tuhan. Yang dulu suka ngerasani orang, sekarang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Katakan amin cuma Tuhan. Ada perubahan secara radikal. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Itu Onesimus. Saudara, saya pernah mengalami dirugikan orang, barang saya diambil, saya nggak perlu cerita detail. Saya menampung baik, ya saya beri makan, saya kasih sepeda motor itu dipakai. Tapi saya pernah dirugikan. Apakah saya menaruh dendam? Apakah saya sakit? Enggak. Ada seorang pendeta berkata, walah kalau saya Pak Andreas, udah nggak saya beri kesempatan lagi, nggak beri saya. Ya, puji Tuhan. Mari, Mak Iwan. Tidak ada satu kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk menanamkan, menaruh atau mengintimidasi hati. Saya pikir, wah udahlah. Benci dia nggak usah diampuni, bla bla, enggak, saudara, enggak. Filemon tadi saya katakan, kasihnya itu nyata. Nah ini loh, kasihnya nyata. Kasihnya betul-betul terwujud dan dia mengampuni Onesimus. Dan Onesimus, poin yang kedua kita belajar. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat Rasul Paulus, dia mengalami pertobatan. Ada satu perubahan yang radikal. Jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah setia, kita mau tetap setia. Jemaat Tuhan di tempat ini yang saya katakan, mungkin ada satu dua saudara-saudara yang hanya mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan kepentingan orang lain. Udahlah, pokoknya aku makan kenyang, pokoknya aku sendiri baik-baik saja. Aku nggak perlu pusing dengan si A, aku nggak perlu pusing dengan si B. Yang penting aku, keluargaku beres. Saudara-saudara dengar baik. Menjadi orang Kristen itu harus berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa berkata amin jemaat Tuhan? Sekarang kita lihat yang terakhir ya. Saya nggak panjang-panjang nyampaikan khotbah. Yang pertama, kasih kepada sesama semakin nyata, semakin melimpah. Yang kedua, ada perubahan yang lebih baik. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, yang tadi kita sudah baca ayat 11, lalu kita lompat di ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau apa? Ya sebutkan ya, saya akan mengulangi kalimat di dalam ayat yang kedua. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ayat 11 tadi dikatakan dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang, ayat 11, tetapi sekarang
sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Haleluya, puji. Saudara, kalau ada kata yang sampai ditekankan, ditulis, saya pernah berkata bukan, 2 kali bahkan lebih, itu penting kita perhatikan. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah hidup berguna bagi Tuhan dan tentu juga sesama. Kasih itu nyata, kasih itu diwujudwantakan, saudara. Lalu yang kedua, ada pertobatan yang sungguh, ada perubahan. Yang terakhir, hidup ini berguna. Coba kita lihat diri kita nggak usah nunjuk A, nunjuk B, saya juga lihat hati saya. Apakah hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya percaya setiap saudara telah melakukan satu kegiatan, satu aktivitas, dan saya bersyukur sebagai gembala sidang. Saudara menjadikan hidup ini berarti, menjadikan hidup ini berguna. Saudara, kemuliaan manusia digambarkan seperti rumput yang sekejap ada kemuliaan tapi terus layu kering. Seperti uap. Ya. Seperti uap yang lenyap. Saya ingin menyampaikan dengan kerendahan hati dan tentu juga satu kerinduan yang besar untuk setiap saudara. Seluruh jemaat tempat ini jadilah berguna buat GPDI Agape. Saya bersyukur saya tidak menyebutkan beberapa nama saudara. Ada di antara saudara itu yang setia loh. Itu enggak mudah loh, setia. Sementara ada yang lain bisa lemah, bisa malas. Ada yang setia, tetap setia. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi sesuatu yang dia kerjakan, setia. Dan saya bersyukur sekali saudara. Saya selalu mengingatkan siapapun saudara dan tentu juga saya pribadi. Kerjakan, lakukan semuanya benar-benar untuk Tuhan. Kalau kami rapat kami pelayan-pelayan Tuhan, koordinator ya di hari Rabu, dan memang ada beberapa saudara yang sempat kaget, dalam arti kaget, puji Tuhan ya, kas kita lumayan gitu ya, besar. Tapi yang seperti disampaikan oleh wakil gembala, dijauhkan Tuhan, saya memang sama istri selalu berkomitmen saudara. Belajar, kami memang tidak mengambil. Tapi saudara dengar baik bahwa gereja ini berjalan, operasionalnya juga membutuhkan uang. Seperti yang saya katakan. Ya. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersyukur, lebih daripada bersyukur. Saya tidak membandingkan dengan gereja GPDI A, gereja B, tapi saya bersyukur. Saya pernah katakan bahwa di forum itu di hari Rabu itu malam kemarin, saya berkata kepada setiap saudara, anak-anak sekolah minggu kita. Ibu Gembala juga tahu, saudara-saudara, kita ada kewajiban mengembalikan miliknya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Saya tidak mau sombong, mau enggak, tapi itu realita. Anak-anak sekolah minggu jemaat GPDI Agape mengembalikan mereka kan ada kolektor. Mengembalikan miliknya Tuhan, enggak pernah bolong setiap bulan. Betul ya Bu Esther? Ini ada saksinya. Karena Bu Esther terima laporan itu. Dan yang saya ingin dapat kata, memang nyatanya terbesar loh saudara. Tiap bulan sekian puluh ribu. Wah, saya itu bersyukur. Saya berpikir begini, kalau pemimpin rohani gembala sidang tidak memperhatikan, tidak fokus kepada hal yang kecil saja, bagaimana dengan hal yang besar? Anak-anak sekolah minggu itu generasi emas. Itu lihat saudara-saudara, Joel, lalu si Siu, Bianca, lalu si Alfred, itu calon-calon WL worship leader kita itu. Kok nggak semangat sih? Saudara nggak percaya? Saudara nggak percaya bahwa generasi kita, ya, anak-anak kita akan dipakai lebih hebat dari kita? Nah gitu loh, itu yang saya maksudkan. Peran orang tua itu penting. Nah saya bersyukur saudara. Saya bersyukur. Ada seseorang berkata begini, puji Tuhan loh beribadah di GPDI Agape. Ya
setiap gembala punya metode ya saudara. Tapi ini pengakuan bukan 1-2 orang. Om sama tante kok ya sabar ya terhadap anak-anak lagi ibadah. Saya berkata nggak apa-apa, namanya anak-anak mau naik turun tangga. Yang penting orang tua mengawasi, yang penting orang tua tidak kehilangan fokus. Lalu seseorang berkata, kalau saya kebaktian ke gereja di sana, waduh dimarahi. Ya itu urusan seseorang dengan Tuhan. Artinya begini saudara, kita belajar bersama-sama, kita saling mengingatkan, kita saling memberkati. Gak ada terbersit yang namanya untuk kepentingan pribadi, untuk kesombongan roh. Enggak ada. Supaya jemaat Tuhan bertumbuh diberkati, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya. Ketika kita memberikan korban, tujuannya itu Tuhan. Sebab itu saya kan beberapa kali ngomong, gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu tahu. Saudara istri saya ya, mantan pacar saya, tentu ibu gembala saudara. Kalau kami ngobrol gitu ya, sambil minum teh, istri saya selalu dengar begini. Iya ya, mulai Februari ini jemaat sudah berkomitmen, udah nulis kan, saudara sukarela nggak dipaksa, udah nggak masalah sekian, nggak masalah. Lalu sudah mulai gitu, karena kita bersepakat puji Tuhan tanah gereja sudah ada, seorang anak Tuhan sudah memberikan itu, proses sertifikat sedang diurus, bla 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 bla. Saudara bergerak ke perizinan, kita sekarang tinggal membangun. Puji Tuhan tidak menjadi masalah buat saya dan istri, udah sertifikat rumah gak masalah masuk. Tapi saudara punya komitmen. Dan saya begini bilang sama istri, iya ini istri saya saudara saksinya. Dia, iya jemaat sudah berkomitmen, nanti belum lagi mereka punya kebutuhan keluarga. Saudara dengar, itu isi hati saya di hadapan. Saya selalu berdoa, Tuhan berkati umatmu, berkati jemaatmu, tolong Tuhan. Tuhan Maha tahu. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya rindu ketika saudara sendiri diperhadapkan dengan banyak keperluan, kebutuhan pribadi. Tapi saudara belajar konsisten, komitmen untuk berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Doa saya berkat buat saudara. Saya bersyukur, saya bersyukur benar loh ini saudara. Saya bersyukur kadang itu hal sepele tapi saya bersyukur. Ada orang-orang yang begitu apa ya, sensitif apa itu namanya ya, kepekaan itu ya, cepat. Tadi udah tahu air minuman kosong, seseorang cepat bergerak lalu pergi beli. Ini contoh sederhana saudara, contoh sederhana. Saudara melakukan apapun yang saudara kerjakan, lakukan, jadikan hidup ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada orang yang berkata, aku berguna, padahal dia nggak berguna sama sekali. Ini mencela, ini membahayakan, ini menjadikan. Ada di kitab Yakobus, ada di suratan Rasul Paulus yang lain. Seseorang menganggap bahwa dirinya itu berguna, dirinya berfaedah, tapi sebenarnya enggak. Orang lain yang menilai, orang lain yang membaca, orang lain yang melihat. Saudara-saudara, lakukan segala sesuatu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih kita harus semakin nyata dan ada perubahan, ada pertobatan yang sungguh terus bergerak. Tadi saya katakan, dulu pencuri sekarang tidak pencuri lagi. Justru dia bekerja dengan baik, dia menjadi penolong bagi yang lain. Dulu pendusta, pembohong, sudah enggak. Oh, lidah, bibir, mulut ini, hati ini dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, dulu suka ngerasani orang, dulu suka ngosipin orang. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman merubah, menjamah hatinya. Dia menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Yang terakhir, biarlah hidup kita berguna. Maaf saudara, kenapa kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, ya, penyertaan perlindungan Tuhan tidak semakin nyata, tidak semakin dahsyat dalam hidup kita. Kita lihat diri kita introspeksi, karena kita sendirilah.
Karena kita sendirilah yang menghalanginya. Karena kita sendirilah yang melakukannya. Sehingga itu tadi yang saya katakan. Kuasa pemeliharaan berkat Tuhan tidak. Saudara, saya pernah berkata beberapa kali. Saudara nggak usah ragukan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, penjagaan, pembelaan berkat. Sudah nggak usah sanksikan, nggak usah ragukan. Itu bagiannya Tuhan. Itu Tuhan bertanggung jawab dan kasihnya tidak pernah berubah sedetik pun. Katakan amin. Kuncinya di kita. Kuncinya di hati kita. Di pagi hari yang indah ini, bagaimana kondisi kerohanian kita? Apakah motivasi kita sudah mulai melenceng? Ada orang yang datang berdoa karena hanya ingin supaya dilihat orang, karena ada seseorang. Tapi bisa saja, atau ada sesuatu yang lain kita tidak tahu. Saudara, kesetiaan kita itu diuji, dimurnikan. Ada yang memang tidak bisa karena sesuatu hal, karena pekerjaan, karena memang tidak. Tapi ada orang yang mulai malas. Ya udahlah, malas, nggak usah lah. Sudahlah. Kan nggak ada. Saudara, dengar. Saya mengasihi saudara dan tidak ada tendensi, indikasi yang lain. Karena saya gembala saudara, saya mengasihi saudara. Saudara sudah melakukan, tadi saya katakan, saudara sudah melakukan. Mari kita lebih lagi melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kemarin Bapak Cipto dia telepon saya lama saudara, lalu dia berkata, Pak Ades minta tolong, beliau mengisi renungan. Dan saya bersyukur. Saudara, maksud saya begini, siapapun kita, saya pernah berkata, saya tidak pernah merasa lebih hebat dari Bapak Yohanes. Sekalipun saya gembala, saya tidak pernah merasa lebih hebat dari Bapak Adi, dari Bapak Ariel, dari Bapak itu, enggak. Sekalipun saya pimpinan, saya gembala, saya bertanggung jawab. Saya doa, saya baca firman, saya lakukan firman. Dan saya ingin memberkati saudara, membawa saudara bersama-sama. Alkitab mengatakan begini, jangan sampai yang mengajar, yang diajar diselamatkan, yang mengajar dibuang. Waduh, cilaka saudara. Enggak. Setiap kita masuk di dalam kemuliaan dan berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Ini kami bejanamu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.